Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Nur Fadilah, Prodi Ilmu Tasawuf semester 5, Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran. Ini saya akan sedikit mengenalkan beberapa tema-tema yang ada dalam kitab Fathur Rabbani karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nama panjang dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Muhyiddin Abdul Qadir bin Abdi Sholih Musa Al-Jangki Dusat bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid. Beliau lahir pada tahun 470 Hijriah atau 1770 Masehi dan wafat pada tahun 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah dikenal sebagai anak yang zuhud, sebagai orang yang zuhud sejak kecil. Jadi semasa bulan Ramadan, ketika semuanya berpuasa, ketika pada umumnya orang-orang dewasa berpuasa, beliau pun tidak mau disusui atau diberi makan ketika semuanya berpuasa. Beliau baru mau dikasih makan ketika semuanya telah berbuka, maksudnya ketika waktu berbuka itu sudah tiba, baru beliau mau dikasih makan atau minum. Jadi beliau itu ikut menjalani rutinitas kewajiban orang-orang muslim. Mulai dari sejak kecil beliau sudah mengikuti menjalankan kewajiban orang-orang muslim, yaitu berpuasa. Beliau itu sangat diketati, sangat diberi pelajaran ketat oleh kakeknya. Ketika beliau remaja, beliau sudah mulai mendalami beberapa ilmu, yaitu kayak seperti ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu hadis dan sebagainya. Beliau belajar ilmu hadis kepada Abu Bakar bin Muzaffar dan belajar fikih kepada Abu Wafa Ali bin Aqil bin Abdullah. Dan masih banyak guru-guru yang berada di yang ada di bidang hadis dan fikih, namun saya hanya menyebutkan satu-satu. Mengenai beberapa gambaran umum kitab Fathur Rabbani, yaitu di dalamnya membahas mengenai bagaimana mengenal hakikat Allah, terus setelah itu bagaimana menyucikan hati yang baik, terus bagaimana berakhlak kepada sesama muslim, terus cinta dan takut kepada Allah, tata cara zuhud dan meninggalkan dunia, terus keutamaan akhirat dan masih banyak lagi. Yang intinya isi kitab ini membahas tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Itu saya akan mengangkat dua tema yang menurut saya menarik dan ya relevan lah, maksudnya ya relevan dan bisa diamalkan sampai kapanpun sih, ya seperti itu. Yaitu mengenai cobaan orang-orang beriman. Allah tidak mungkin memberikan cobaan kepada makhluknya kecuali dia memiliki maksud setelahnya. Jadi Allah memberikan cobaan kepada umatnya agar umatnya itu bisa bersabar dan ya untuk kemaslahatan hambanya, untuk manfaat hambanya, untuk kedekatan Allah dengan hambanya, kecuali kalau manusia itu bisa atau mau bersabar. Cobaan orang-orang beriman itu banyak, misal harta, kesedihan, musibah, banyak teman, apa yang kita miliki semuanya itu adalah cobaan. Jadi bagaimana kita bisa sabar-sabar menghadapinya? Kalau sabar terhadap harta, bagaimana orang-orang itu bisa nggak terikat dengan harta tersebut? Jadi tidak bergantung terhadap harta. Terus ya agar kita dengan adanya harta itu, bagaimana kita tetap hatinya terhubung dengan Allah,
bagaimana kita tidak terputus hubungannya dengan Allah, ikatan batin dengan Allah itu tidak terputus. Sedangkan cobaan bagi orang-orang yang cobaan melalui musibah itu bagaimana kita bisa bersabar, tetap bersyukur, bahwa tetap mempercayai bahwa itu adalah kebaikan untuk dirinya. Tema cobaan orang-orang beriman ini juga mengajak kita untuk senantiasa bersyukur, mengajak kita untuk senantiasa bersabar, menerima qada dan qadar Allah, seperti itu. Tema yang kedua adalah larangan berbohong. Jadi di sini di paragraf awal disebutkan bahwa jadilah orang yang cerdas dan jangan suka berbohong. Kalian mengatakan bahwa kalian beriman kepada Allah, kalian takut kepada Allah, padahal nyatanya kalian lebih takut kepada apa yang tampak. Maksudnya kalian lebih takut dengan apa yang akan dihadapkan kepada Anda, lebih takut kepada celaan orang lain, lebih takut dengan apa yang akan terjadi di kemudian hari, lebih takut dengan jin, dengan manusia, dengan malaikat, dengan hantu ya, dengan hewan, dengan sesuatu yang bersuara maupun yang tidak bersuara. Bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang beriman juga, segala sesuatu yang ada di hadapannya, seperti manusia, seperti hantu, seperti hewan buas, hewan asap, semuanya itu adalah lemah, kecuali yang menciptakan semua itu. Itulah yang hakikatnya harus ditakuti, dan itu yang hakikatnya yang paling kuat, paling perkasa. Jadi janganlah sekali-kali berbohong. Apa ya, kalau udah sekali berbohong tuh kayak maunya tuh bohong terus, udah ketagihan, jadi maunya bohong terus. Sekali nikmat ya maunya nikmat lagi. Jadi sebisa mungkin hindari berbohong. Sekian untuk pemaparan kitab dan dua tema yang ada di kitab. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengambil hikmah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.